Pak Jimli Asidiki, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia. Dan saya akan langsung saja ke Pak Jimli. Pak Jimli, kalau sekarang ini dalam upaya kita membangun sistem hukum tata negara, Anda melihat persoalan-persoalan apa yang paling krusial yang harus segera diatasi, dan kemudian arah pembangunan ini sebaiknya bagaimana? Ya, tadi kan sudah kita bicarakan mengenai konsolidasi ya. Tapi konsolidasi perlu perimbangan peran eksekutif legislatif, dan sekarang belum berimbang ini ya. Nah, jadi antara lain salah satu jalan keluar untuk mengatasi supaya sistem presidentil kita bisa efektif, yang memerlukan dukungan di DPR, kita harus memperkenalkan sistem dua praksi. Nah, selama ini praksi partai itu adalah perangkat partai, jadi bukan perangkatnya DPR. Saya mengusulkan di masa depan praksi itu harus dibangun sebagai perangkatnya DPR, dan kita hanya membuat dua praksi, praksi pemerintah, praksi non pemerintah. Silakan partainya boleh banyak, tapi begitu Anda mau menjadi partai pemerintahan, membentuk pemerintahan, you harus sama-sama dalam satu praksi mengawal pemerintahan yang you bentuk. Nah, dengan demikian ya pemerintahan akan kuat. Tapi ada kekurangan kalau sistem ini kita terapkan. Kalau pemerintahan kuat, bisa jadi pengawasan oleh DPR itu tidak berfungsi. Nah, untuk itu sebagai pengimbang terhadap ini supaya dinamika kritik itu bisa tetap berkembang, saya kira bisa kita perkenalkan juga kebijakan recall. Kalau sekarang ini partai boleh merecall anggotanya yang berbeda pendapat. Nah, di masa depan itu tidak boleh lagi. Recall itu harus konstituen, apalagi dengan sistem pemilihan umum berdasarkan suara terbanyak sekarang. Setiap anggota DPR itu dapat dukungan terbanyak dari rakyat yang diwakilinya. Jadi tidak bisa partai yang memberhentikan dia. Nah, jadi di masa depan sistem recall itu kita harus ganti dari recall partai ke recall konstituen. Nah, jika itu yang terjadi, dinamika otonomi individu wakil rakyat tetap berkembang, tapi kebijakan kolektif partainya cuma dua. Tidak seperti sekarang, susah. Lobby-lobby kendalinya susah. Nah, ini salah satu persoalan yang harus diselesaikan ya 5 tahun ini. Di samping itu juga mekanisme hubungan antar cabang kekuasaan yang lain, misalnya antara eksekutif, legislatif dengan yudikatif. Jadi sekarang kita punya Mahkamah Agung, kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya Komisi Yudisial, kita punya lembaga-lembaga hukum misalnya KPK, Kejaksaan. Ini termasuk ya bidang-bidang yang belum mendapat pembenahan yang serius selama 12 tahun ini. Jadi reformasi yang terlalu menonjol 10-12 tahun ini, reformasi politik, reformasi ekonomi, reformasi hukumnya belum. Nah, ini perlu kita benahi dengan serius. Bagaimana misalnya kejaksaan, bagaimana kepolisian. Kepolisian sekarang ini baru kita reformasi dalam konteks pemisahan dia dari ABRI, dari TNI. Tapi bagaimana fungsi penegakan hukum di tangan polisi, itu belum secara integral kita lihat. Jaksa juga demikian. Sekarang muncul KPK, bagaimana masa depan KPK, dan yang lebih utama lagi ialah bagaimana struktur dan sistem peradilan kita yang diubah dalam rangka misalnya undang-undang Mahkamah Agung, yang diubah itu cuma soal-soal sepele seperti memperpanjang masa usia pensiun Hakim Agung, gaji prajurit, ya itu, tapi bukan sistemnya. Nah, ini yang harus dievaluasi kembali. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu sudah mengambil beberapa kali keputusan yang cukup signifikan ya dalam praktek sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk ketika antara lain dia mencabut wewenang Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim. Apakah Anda melihat bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum tata negara Indonesia? Atau mungkin Anda sendiri justru melihat keberadaannya sebagai masalah aja? Karena seringkali orang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya masalah karena nggak jelas kedudukan hukumnya gitu. Itu bagaimana? Ya, kalau Komisi Yudisial dulu bukan dicabut, itu ditunda pelaksananya sampai diatur dengan benar. Kan pengaturan di undang-undang itu
itu tidak rinci, tidak jelas, sehingga menimbulkan masalah hubungan antara Mahkamah Agung dengan KY. Nah, itu harus dibenahi. Itu satu. Tapi sekarang sudah mulai ada perbaikan-perbaikan karena kita perlu mengontrol perilaku hakim supaya hakim bisa memelihara martabat dan kehormatan serta integritasnya, ya. Nah, tentang Mahkamah Konstitusi, sebetulnya semua lembaga baru yang kita perkenalkan sejak reformasi ada saja itu yang mengundang masalah. Ya kan, orang belum siap menerima kehadirannya, kayak DPD. Orang kan belum siap menerima kehadirannya, sehingga ini makhluk apa sebenarnya? Ya, ada dan tidak adanya kok mirip-mirip aja, gitu kan? Dia kayak DPA di masa lalu. Nah, Mahkamah Konstitusi di semua negara demokrasi modern selalu ada MK, kecuali negara-negara dengan tradisi common law yang dipengaruhi oleh sistem hukum Amerika. Dia tidak punya MK, tapi fungsi MK itu terintegrasi di MA-nya. Jadi mekanisme judicial review seperti yang kita kerjakan ada di Mahkamah Agung India, di Mahkamah Agung Filipina, di Mahkamah Agung Amerika. Bahkan Mahkamah Agung Amerika itulah negara pertama yang mempraktekkan judicial review. Nah, jadi sekarang ini kita bisa teliti, ya, ada dua pola seluruh dunia. Ada yang polanya itu model Amerika, ada yang model Eropa Barat, dan kita ini sebagai negara yang banyak dipengaruhi sistem hukum Eropa Barat, ketika kita berubah menjadi demokrasi, seperti banyak negara-negara dengan sistem civil law yang Eropa Barat ini, ya kan, Eropa kontinental maksud saya, ketika berubah menjadi demokrasi, semuanya mendirikan MK. Nah, termasuk kita. Jadi ini sesuatu yang tidak aneh. Bahkan kita dapat mengatakan tidak ada negara modern, negara demokrasi modern, tanpa MK atau mekanisme MK, kecuali beberapa negara saja. Satu, Prancis, dan negara-negara yang dipengaruhi Prancis itu tidak disebut mahkamah, tapi Dewan Konstitusi. Tapi kurang lebih sama. Nah, yang kedua Belanda, yang ketiga Inggris. Kalau common law itu Inggris, contohnya. Kalau yang civil law itu Belanda, sampai sekarang tidak punya MK dan tidak punya juga mekanisme judicial review. Kalau soal perundang-undangan menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah atau parlemen pusat dan daerah itu bagaimana? Karena seringkali orang mengungkapkan adanya persoalan hubungan pusat dan daerah terkait dengan undang-undang yang bersifat multi interpretasi, itu bagaimana? Jadi ya, hubungan pusat daerah ini juga sesuatu yang 12 tahun ini banyak masalah, banyak yang tarik ulur, karena memang begitu ada demokratisasi juga ada desentralisasi, ya kan? Yang dulunya semua kekuasaan terpusat dan terkonsentrasi di satu tangan, di satu institusi, sekarang tersebar secara horizontal dan tersebar secara vertikal ke bawah. Jadi otonomi daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu kehendak zaman, gitu. Nah, memang sebenarnya pilihan the founding leaders kita ini untuk NKRI, bukan negara federal, dengan asumsi ada otonomi daerah yang kuat. Cuma pada tahap-tahap awal Republik ini, karena kita memerlukan konsolidasi kekuasaan, itu sampai tahun 66 orang lupa dengan otonomi daerah itu, sehingga muncullah TAP MPRS tahun 67. Ada otonomi daerah yang luas, tapi itu lupa lagi orang sampai tahun 98. Begitu muncul 98, yang pertama keluar TAP MPR, otonomi daerah lagi. Jadi dengan kata lain, ya, otonomi daerah ini munculnya itu pada puncak ketidakpuasan, ya kan? Tapi sesudahnya orang lupa lagi. Nah, khusus untuk sesudah reformasi ini tidak bisa lupa, karena itu kebijakan otonomi itu dimasukkan dalam undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu, ya, undang-undang pemerintahan daerah harus mengacu ke undang-undang dasar. Hanya dalam praktek, ya kan, belum seperti yang diharapkan, karena ini belum fit semuanya. Karena itu sekali lagi, ya, konsolidasi 5 tahun ke depan ini bukan hanya yang horizontal, juga ke antar hubungan pusat daerah. Jadi misal contoh, ya, kepala daerah. Karena partainya banyak, kepala daerah dan wakilnya ini harus koalisi. Jadi misalnya gubernurnya partai A,
wakilnya partai B, bupatinya partai A, wakilnya partai B. Nah nanti sesudah dia dipilih, ya kan, dia kompaknya cuma 1 tahun. Sesudah itu dia bersaing. Perang. Nah, ini menimbulkan masalah. Karena itu bisa kita evaluasi. Kita boleh misalnya pertanyakan, apa perlu sih wakil kepala daerah itu? Nah, bisa saja untuk efisiensi kita tiadakan. Jadi yang dipilih itu cuma kepala daerahnya saja. Misalnya gubernurnya saja, bupatinya saja, wali kotanya saja. Nah, seperti negara maju juga gitu. Di Amerika, di Kanada, di Australia, elected governor itu cuma 1 orang. Iya, nggak ada wakilnya. Wakilnya ada tapi appointed. Iya, appointed by the governor. Dan maka itu disebut disebut lieutenant governor kalau kan. Nah, jadi itu appointed. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini ya, percobaan selama 12 tahun kan perlu kita evaluasi. Nah, ini yang mesti kita kerjakan 5 tahun ini. Konsolidasi horizontal maupun vertikal. Iya, oke. Menarik sekali apa yang Anda ungkapkan, Pak Jimmy. Tapi ada juga orang yang mengatakan sekarang ini ya, salah satu dampak negatif dari desentralisasi adalah munculnya raja-raja kecil di daerah yang menyebabkan justru orang-orang daerah ini sebenarnya merasa tidak nyaman. Sehingga banyak pengusaha daerah yang tidak mau mengembangkan usahanya di daerahnya sendiri. Mereka transfer kapital mereka ke kota-kota besar lagi, ke Jakarta, Surabaya, Medan. Akibatnya terjadi proses pemiskinan itu tetap terjadi di daerah-daerah yang otonom ini gitu. Bahwa capital flight dan lain sebagainya tetap terjadi. Itu kan sangat menyedihkan. Sama aja kayak misalnya otonomi khusus Papua, otonomi khusus Aceh, kan? Otonomi khusus itu memberi peluang kepada daerah mendapatkan bagian yang lebih besar dalam DAU, dana alokasi, ya kan? Nah, yang dari dana dari pusat lebih banyak. Tapi persoalannya apa, dana itu sampai ke rakyat apa enggak? Nah, jadi ini problem sendiri. Jadi dia hanya habis di birokrasi elit, di tingkat elit. Jadi juga tidak fungsional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi biar aja ini, kita memerlukan praktek-praktek di mana kita bisa belajar untuk memperbaiki. Jadi otonominya nggak usah ditarik lagi, setback biar aja, tapi kita perbaiki. Karena semua orang harus diberitahu, ini terjadi kekeliruan, kita perbaiki. Ya, oke, menarik sekali yang Anda ungkapkan, Pak Jimmy, menarik sekali. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu telah habis dan kita akan berjumpa lagi dalam program Dialog Development episode berikut.